Selamat malam semuanya. Malam. Ya, ini tandanya lapar. Saya ulang lagi. Selamat malam semuanya. Malam. Selamat malam semuanya. Malam. Terima kasih. Wow, luar biasa. Yang pertama saya ucapkan terima kasih untuk para pemuda di sini. Ya, tepuk tangan buat tim panitia. Ini luar biasa. Untuk saya panggilnya apa ya? Saudara Engki Tiwut yang tadi bicara di depan. Tepuk tangan yang luar biasa. 2 hari ya. 2 hari saudara kita ini menyiapkan acara besar ini ya. Kemudian saudara Mike Deru. Ya, terima kasih banyak. Sami Semineo. Ya, mohon maaf. Sanchez. Oke, saudara Sanchez terima kasih. Yani Deru, saudara Yani Deru, ada. Oh ya, terima kasih juga. Nah ini kalau ini saya kenal persis, ya, saudara Farid. Nah, biasa pada Bro Farid, terima kasih banyak. Ini malam yang luar biasa karena pertama kalinya kami tampil sebagai pasangan di masyarakat yang biasanya hanya pertama ya kita ya, pertama kali. Dan dimulai di basisnya Kakak Ansi. Saya mau cerita sedikit, kemarin waktu pileg, waktu pemilu DPR, saya itu keluar 3.000 suara dari Oe Bobo. Ya. Tapi di Jalan Bajawa suara saya hilang. Ternyata larinya ke Kakak Menyala. Syukur puji Tuhan malam ini kita bersatu. Ya. Mungkin ada yang belum kenal saya, ada juga yang sudah kenal baik karena mantan partai saya. Nama lengkap saya Jane Natalia Suryanto. Saya bukan orang baru di NTT. Ya, orang-orang bilang ini baru caleg, baru ke NTT, padahal sudah 10 tahun masih dibilang baru juga. Ya sudah, baru 10 tahun. Saya tinggal kira-kira 20 tahun di luar negeri. Saya baru pulang tahun 2012, lalu bekerja di Jakarta. Nah pada saat itu jujur kami anak-anak yang lulus dari luar negeri itu sering mengeluh. Kok di sini apa-apa susah sih? Bikin SIM susah, bikin IMB susah, bikin STNK susah. Kenapa sih semua peraturannya ribet? Jadi kami sering mengeluh. Nah disitulah kami bertemu dengan seorang mentor yang agak fenomenal dan agak gila juga gitu ya, yang bernama Pak Ahok. Dan lewat mentor itu saya juga bertemu dengan Kakak Ansi. Jadi jauh sebelum hari ini. Nah kemudian Pak Ahok bilang, Jane, kamu punya 2 pilihan. Kamu mau cepat stroke karena mengeluh terus, atau kamu mau melakukan sesuatu untuk negara ini. Lalu akhirnya saya memutuskan saya mau melakukan sesuatu untuk negara ini. Karena saya sudah pulang. Tahun 2014 kami masuk, 2013 akhir kami masuk pelayanan lewat gereja di Papua. 2014 masuk pelayanan kedua di Papua Barat. Ya, mungkin ada yang pernah ke Raja Ampat, nah daerah-daerah sekitar situ. Tahun 2015 saya masuk ke NTT dan tidak pernah pulang. Jadi saya sudah anggap ini rumah. Waktu itu kita melihat, masuk ke NTT-nya kemana? Kita mulai dari yang paling bawah, kita mulai dari kabupaten yang termiskin. Lalu masuklah kita ke Pulau Sumba. Ya. Saya mulai masuk lewat Waingapu. Jadi saya tahu NTT itu adalah Waingapu. Pada saat itu 2015 kami masuk lewat gereja melakukan pelatihan untuk para guru. Kami bawa profesor dari Bandung untuk melakukan pelatihan guru-guru matematika. Pada waktu itu gaji guru honorer 200.000 1 bulan. Ya. Bayangin, sedihnya para guru karena saya juga mantan guru juga. Bayangkan, 200.000 1 bulan kita ngomongin ngajarin anak orang, anak sendiri nggak bisa makan itu. Betul tidak?
Akhirnya kita bantu berikan operasional, kita bantu pelatihan, karena anak-anak begitu dengar kata matematika kabur semua. Jadi kita latih matematika supaya mereka bisa mengajarkan anak-anak dengan baik. Berlanjut terus 3.000, 5.000 guru. Akhirnya mulai tahun 2015-2016 saya set up program beasiswa untuk anak-anak kuliah. Kerjasama dengan Unkriswina, Universitas Kristen Wirawacana. Di Unkriswina saya sekarang punya 75 anak mahasiswa yang saya biayai sampai lulus 4 tahun. 75 anak. Ya, ada satu yang sudah di Jerman, ada satu yang sudah bekerja, ada yang di Jakarta, ada yang sudah sukses. Itu adalah kebanggaan hati saya sekarang melihat mereka sukses. Dan mereka bisa menolong keluarga mereka keluar dari kemiskinan. Ya, kedepannya kita mau seperti ini lagi. Semua pakai dana pribadi. Dari situ berlanjut, kemudian terjadi 2019 COVID. Melanda, saya juga di NTT. Kemudian ada Seroja, saya juga di NTT. Nah, waktu COVID ini yang lucunya adalah saya sering cerita. Saya membawakan vaksin, waktu itu masih bahaya dan banyak yang meninggal. Saya bawa vaksin 7.000 atas nama CSR BCA. 7.000 vaksin itu 2.000 saya suntik di Taman Doa Oebelo, Kabupaten Kupang, 5.000 di Kabupaten Malaka. Ya, tidak pakai baju partai. Semuanya murni pelayanan sosial. Nah, yang lucu adalah masyarakat NTT yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik ini ya, tatonya banyak loh. Bener gak? Tatonya besar-besar, salib. Ya, saya keluarkan jarum suntik banyak yang kabur. Iya kan? Bunda Maria, ya, salib besar, tapi begitu keluarin jarum suntik lari semua. Aduh, aduh. Akhirnya dengan bantuan TNI kita angkut itu orang-orang pakai truk, bawa ke Rujak, suntik kalau perlu suntik di tatonya supaya selamat, ya. Dan akhirnya tingkat kematian di NTT termasuk salah satu yang paling kecil. Lanjut lagi ke Kota Kupang. Saya ingat waktu Seroja itu ada jembatan, itu ada masyarakat saya yang penerima bantuan saya. Itu di tempat yang namanya Kali Sembunyi, tahu nggak? Tahu dong? Nah, waktu itu anak-anak kalau pergi itu lewat pohon sepe, ya kan? Karena jembatannya rusak ya. Nah, kalau yang namanya anak-anak itu seneng kalau jalan di atas pohon, itu tantangan namanya. Kalau perlu sambil lari, nah mereka lupa kalau itu kepleset jatuh, nah itu langsung ketemu Tuhan. Akhirnya apa? Akhirnya saya usahakan 1 bulan gak ada jawaban, 2 bulan gak ada jawaban, 3 bulan gak ada jawaban. Ini lama-lama kalau kita tunggu lebih lama lagi, pertama ada korban jiwa, dan yang kedua selesainya pada saat nanti, waktu Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Jadi akhirnya apa yang kita lakukan? Kita pakai uang pribadi, kita bangun itu jembatan. Yang kita namakan jembatan solidaritas. Nah pada saat itu, sekarang jembatan, betul-betul jembatan yang kita pakai arsitek sehingga masyarakat bisa lewat. Ya. Di sini, di dekat sini, Fatululi nggak jauh. Ada satu jalan karena tidak termasuk dalam bagian program perataan jalan, maka jalanannya sangat rusak dan saya yang lapen. Sehingga nama jalannya dinamakan nama saya. Bapak Ibu semua, kami yang di pelayanan sosial itu, apa yang tangan kiri lakukan, tangan kanan biasanya nggak perlu tahu. Itu sebabnya saya tidak pernah omong besar tentang apa yang saya kerjakan, karena berasal dari latar belakang pelayanan misi gereja. Tapi semenjak jadi caleg, kita harus umbar semua begitu kan, malu juga. Kita harus cerita semuanya, karena nanti orang tanya, wah baru mau jadi caleg baru ke NTT. Padahal sudah 10 tahun pelayanan di sini. Ya kan?
Nah, jadi sekarang sedikit yang saya ceritakan. Baru-baru ini saya memberikan bantuan untuk 60 kelompok di Lembata yang akan saya distribusikan langsung. Saya kalau dibilang kita mau cari uang di NTT itu kayaknya agak-agak bagaimana gitu ya. Saya rasa saya bukan mau menyombongkan diri, tapi kadang orang harus tahu. Saya 20 tahun di luar negeri. S1 dan S2 saya di Amerika. Pada saat sekolah dan selesai dari sekolah saya S2, saya punya kesempatan untuk kerja di berbagai negara. Saya pernah di Brazil, saya pernah di Norwegia, saya pernah di Inggris, saya pernah di Singapura. Jadi mengenai pekerjaan dan internasional, pengalaman internasional saya sudah cukup banyak. Ketika di Indonesia seling berkeliling termasuk 22 kabupaten kota di NTT ini. Jadi saya rasa kalau mau cari uang itu saya sudah cukup selesai. Saat ini saya pengusaha, latar belakangnya punya pekerjaan di bidang logistik, saya punya perusahaan, karyawan nggak banyak, mungkin sekitar 1000. Nggak banyak. Dan jadi kalau dibilang ini Ibu Jen mau cari uang di NTT, saya tanya kembali, ada uang apa ya di NTT ya? Kok selama ini saya yang keluar uang? Saya belum dapat balik nih. Ya. Sekolahin anak-anak ya, ada satu anak yang sekarang saya bawa dari Sumba Barat Daya, di kampung sana yang saya bawa ke Jakarta sekolah kedokteran saat ini. Ya. Dia kuliah di Universitas Tarumanegara, nama anaknya Santo, mantan seminari. Ya, dia sekarang lagi sekolah kedokteran. Kalau dia lulus kedokteran, maka dia adalah dokter keempat di Sumba. Dan masih banyak hal lainnya. Jadi menurut saya ini Bapak Ibu, politik, masuk ke politik itu adalah pelayanan di tingkat yang paling tinggi. Ibu Jen cuma punya 75 anak beasiswa saat ini. Yang saya mau tambah lagi 2 jadi 77. Tapi kalau kita di politik, kita bisa tolong ribuan anak. Betul tidak? Dan di politik kita bisa mengatur kebijakan bagi banyak orang. Contohnya, coba misalnya program BPJS saya cabut. Misalnya, yang terdampak berapa juta orang? Banyak sekali. Atau program PKH saya cabut, berapa yang terdampak? Luar biasa banyak. Jadi makanya penting untuk punya pejabat yang baik, orang-orang baik masuk ke dalam politik, supaya politik itu tidak dikuasai oleh orang-orang jahat. Ya kan? Nah, ini peta pertandingan. Kalau kita alergi sama politik ini kotor, jangan dekat-dekat, jangan masuk ke politik. Itu sama aja kayak kita nonton sepak bola teriak-teriak tapi nggak mengubah skor. Betul tidak? Betul. Tendang, aduh golnya di situ, gini, tapi tidak merubah hasil, cuma ngabisin suara. Betul tidak? Itu alasan kenapa saya mau masuk ke politik. Karena politik di mata saya adalah pelayanan di tingkat yang paling tinggi. Ya. Dan di situ juga saya merasa terhormat untuk diajak oleh Kakak Ansi menjadi wakilnya. Tepuk tangan dulu buat anak kampung sini. Akamsi ya? Akamsi nggak nih? Kamsi. Perlu dites nggak Akamsinya? Luar biasa. Kakak Ansi dan saya bertemu pada saat tim pilkadanya Pak Ahok. Hanya saja beliau itu di depan yang bicara sama media, saya bagian belakang. Bukan dapur, bagian data. Jadi pertemanan dengan Kakak Ansi cukup lama. Saya merasa terhormat untuk dijadikan pasangan sebagai wakil gubernur. Dan saya berharap ke depannya bisa lebih mendukung program-program Kakak Ansi dan mensukseskan program-program Kakak Ansi untuk pelayanan masyarakat yang lebih tinggi. Jujur, kami berdua tanpa beban.
nggak ada korupsi. Mau korupsi apa? Pejabat juga bukan. Betul tidak? Pejabat bukan, punya pekerjaan, nggak jadi wakil gubernur juga nggak apa-apa. Mikirnya begitu toh? Nah, dengan Kakak Ansi saya merasa saya bisa melayani masyarakat lebih karena dia juga sama. Bayangkan kalau gubernurnya bukan orang yang bersih, maka kita juga bisa terkontaminasi. Syukur puji Tuhan karena saya bersama dengan orang yang sangat baik hati. Ya. Saya cukup terbuka. Bapak mama semua kalau mau bicara dengan saya silakan langsung tegur, silakan menyapa. Kadang-kadang saya banyak pikiran, jadi kalau saya nyelonong jalan nggak lihat, tegur sapa saja. Toel aja, bukan sombong, berarti Ibu Jen lagi banyak pikiran. Ya, terutama di masa pilkada ini, aduh. Memimpin 4 juta masyarakat atau akan memimpin 4 juta masyarakat berarti 4 juta kepala yang penuh masalah, betul tidak? Nah, jadi Ibu Jen juga banyak pusingnya, gitu ya. Tapi jangan ragu untuk menegur, jangan ragu untuk menyapa. Saya akan selalu terbuka untuk banyak orang, begitu. Terima kasih, selamat malam, shalom, Tuhan berkati.